Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok supervisor akan menjelaskan tugas virtualisasi tentang hypervisor. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Diki Sobandi dan Saya Jayfran Sumarpaung. Kita mulai dari slide pertama yang akan dibawakan oleh Joy. Silahkan Joy. Baiklah, jadi sebelum kita masuk ke topik tugasnya tentang jenis-jenis hypervisor, mungkin kita perkenalkan dikit apa itu hypervisor. Jadi hypervisor itu adalah sebuah teknik virtualisasi yang memungkinkan beberapa sistem operasi berjalan pada host secara bersamaan. Jadi misalkan kita punya satu komputer yang sistem operasinya Windows, kita bisa menjalankan sistem operasi yang lain secara bersamaan. Next. Di sini juga dituliskan singkatnya, tugas dari hypervisor adalah untuk menjalankan dan mengatur virtual machine. Itu yang agar bisa tadi sistem operasinya yang lain bisa berjalan secara bersamaan. Next. Nah, jadi berdasarkan artikel tahun 1974 oleh Gerald dan Robert, diklasifikasikan ada dua jenis hypervisor. Yang pertama itu dinamakan tipe 1, ya, atau juga disebut hypervisor asli atau bare metal. Dan yang kedua yaitu type 2 atau hypervisor hosted atau di hosting. Baiklah, jadi apa itu hypervisor bare metal? Hypervisor bare metal itu berjalan langsung di atas perangkat keras server. Artinya tidak perlu kita menggunakan sistem operasi yang lain untuk menjalankan hypervisor ini. Dengan begitu, hypervisor ini punya akses langsung ke hardware tanpa harus melewati OS yang ada. Misalkan hardware itu tidak perlu memerlukan OS, hanya perlu hypervisor ini. Seperti di gambar yang kita lihat, jadi kita hanya perlukan hardware, lalu ditanamkan hypervisornya untuk menjalankan beberapa OS. Jadi seperti satu komputer langsung punya multi OS. Contoh yang biasa digunakan adalah VMware XC. Dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, apa itu? Saya jelaskan VMware XC itu adalah salah satu yang hypervisor tipe 1 yang paling banyak digunakan di perusahaan-perusahaan sekarang dan masih dikembangkan hingga saat ini. Dan XC bukanlah aplikasi perangkat lunak yang diinstal di OS, melainkan diintegrasikan di operasi sistem yang penting seperti kernel. Dan sebelumnya juga namanya bukan XC, melainkan ESX saja. Yang setelah dirilis pada tahun 2010, setelah versi 4.1 baru namanya jadi XC. XC menggantikan service konsol atau sistem operasi yang belum sempurna dengan OS yang lebih terintegrasi. Nama ESX sendiri berasal dari singkatan sebelumnya dari singkatan Elastic SkyX pada bulan September 2004, tetapi kemudian diganti jadi ESE dengan tambahan I yang berarti terintegrasi atau integrated. Next. Untuk perangkat keras yang mendukung bare metal atau tipe 1 ini menggunakan perangkat lunak akselerasi perangkat keras dan tidak dapat berfungsi tanpa ketersediaan teknologi ini. Teknologi akselerasi perangkat keras pada dasarnya membantu hypervisor melakukan tugas intensif yang diperlukan untuk mengelola sumber daya virtual komputer. Jadi tanpa akselerasi perangkat keras, hypervisor ini tidak bisa menjalankan tugasnya atau virtualisasi sendiri. Tapi juga meskipun menggunakan perangkat keras ini, kinerja virtualisasinya juga jadi terbatas untuk dapat di-host oleh komputer. Selanjutnya akan dibahas
hypervisor tipe 2 yang disampaikan oleh saudara Diki. Silakan. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan contoh tipe 2 hypervisor yang di-hosting oleh hypervisor tipe ini berperan sebagai software untuk menjalankan dan mengatur virtual machine. Jadi berbeda dengan hypervisor yang sebelumnya, di sini kita membutuhkan OS untuk menjalankan hypervisor. Sebelumnya hardware langsung ke hypervisor. Kalau di sini OS dulu, baru hypervisornya. Contohnya seperti yang biasa kita gunakan adalah VirtualBox yang dapat menggunakan beberapa OS lagi di dalamnya. Selanjutnya, contoh hypervisor tipe 2 ini adalah VMware Workstation. VMware Workstation adalah hypervisor yang dihosting oleh berjalan pada versi 6.4 dari OS Windows dan Linux. Ada juga versi 86-bitnya dari sebelumnya. Ini memungkinkan pengguna untuk mengatur mesin, virtual mesin pada suatu mesin fisik atau hardware dan menggunakan secara bersamaan dengan mesin host. Jadi satu mesin itu beberapa OS di dalamnya, seperti Windows, Linux, MS-DOS, dan lainnya. Nah, untuk contoh selanjutnya, VMware Workstation mendukung menjembatani adapter jaringan host yang ada dan berbagai drive disk fisik dan berbagai USB dengan mesin virtual. Itu dapat mensimulasikan drive disk file image ICO dapat dipasang sebagai drive disk optik virtual dan drive hard disk virtual diimplementasikan sebagai file VM. VMware Workstation dapat menyimpan status mesin virtual snapshot kapan saja. Snapshot ini nantinya dapat dipulihkan secara efektif, mengembalikan mesin virtual status tersimpan seperti semula dan bebas dari kerusakan pasca snapshot apapun pada VM. VMware Workstation menyertakan kemampuan untuk mengelompokkan beberapa mesin virtual dalam folder inventaris mesin dalam folder seperti itu, kemudian dapat dihidupkan dan menjadi objek berguna untuk menguji lingkungan file satu. Dan di sini dukungan untuk tipe 2 prosesor biasanya menggunakan teknologi akselerasi perangkat keras jika fitur-fiturnya tersedia, namun mereka cenderung kembali pada persaingan perangkat lunak jika dukungan tidak tersedia pada sistem host fisik. Perbedaan antara tipe 1 dan 2, perbedaan utama antara hypervisor 1 dan 2 adalah bahwa hypervisor tipe 2 biasanya dipasang pada OS yang ada. Ini membuatnya menjadi hypervisor yang di-host karena bergantung pada OS mesin host untuk melakukan operasi tertentu, seperti mengelola panggilan ke CPU, mengelola sumber daya jaringan, mengelola memori, dan penyimpanan. Hal ini membutuhkan hypervisor tipe 2 untuk mendukung berbagai perangkat keras. Jadi satu mesin beberapa OS di dalamnya ya lebih efektif. Saat ini sebagian besar hypervisor yang digunakan dalam produksi adalah hypervisor tipe 1, namun masih ada beberapa lingkungan IT yang lebih suka tipe 2 karena lebih simple gitu kan. Hypervisor tipe 1 lebih umum dalam produksi karena overheat yang rendah, namun biaya rendah dan pemasangan. Hypervisor tipe 2 menjadikannya menjadi ideal untuk laboratorium. Selanjutnya sekian presentasi dari kami. Apabila ada kata pun salah, kiranya dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Itu aja. Ntar gua cut. Nice.